CGP Angkatan 9 UPT SMPN 3 Negeri Agung Kabupaten Waikanan ingin melaksanakan percakapan praobservasi bersama Ibu Wahyu Ambarwati. Beliau guru ilmu pengetahuan sosial yang bertempat tugas di UPT SMPN 3 Negeri Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Ibu Wahyu. Baiklah, Ibu Wahyu, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktunya hari ini. Namun sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi supervisi akademik, di mana tahapan ini merupakan tahapan awal sebelum saya melakukan supervisi kelas atau observasi di kelas Ibu. Di percakapan praobservasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Wahyu terkait proses pembelajaran di kelas Ibu yang bertujuan membantu untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Ibu, serta dengan percakapan praobservasi ini diharapkan Ibu Wahyu lebih siap dan lebih percaya diri dalam proses pembelajaran di kelas, Bu. Baik, Pak. Jadi di sini Ibu Wahyu, saya tapi jangan terlalu tegang lah ini ya, santai saja ya. Apa sih, Bu, tujuan Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Nah, baik, Pak. Tujuan yang ingin saya capai di kelas itu siswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu potensi sumber daya alam. Kemudian tujuan yang kedua, ada dua tujuan. Tujuan yang kedua, siswa dapat membuat skema peran masyarakat dalam rantai atau roda perekonomian. Baik, Ibu. Kemudian area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, Bu? Nah, jadi ada dua area pengembangan, Pak. Yang pertama adalah pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Oh, jadi Ibu akan mengembangkan area apa tadi? Pengetahuan dan keterampilan, Bu ya. Lalu apa sih rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, mulai dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan juga metode pembelajarannya? Nah, baik, Pak. Di kelas saya rencananya ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menggunakan model pembelajaran PBL dan menggunakan metode tanya jawab serta diskusi kelompok. Jadi rencana pembelajaran Ibu itu yang pertama menggunakan strategi berdiferensiasi, Bu ya. Kemudian pembelajarannya juga menggunakan PBL ya, serta menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, Bu ya. Iya, Pak, benar. Oh ya, Ibu, jangan lupa strategi berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, Bu ya. Oh iya, Pak, iya, Pak. Nah, kemudian kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu apa, Bu? Saya menggunakan media pembelajaran LKPD dan buku pegangan siswa. Ya. Lalu kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Insya Allah rencana ini akan saya lakukan Senin depan di kelas 7B jam pertama dan jam kedua. Baik, Bu. Jadi Senin besok di jam ke-1 dan ke-2 di kelas 7B, Bu ya. Saya akan melaksanakan supervisi kelas dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, ya, Bu ya. Iya, Pak. Kemudian setelah itu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir, yaitu pasca
observasi Bu ya. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan. Proses pembelajaran selanjutnya akan lebih baik dari hari-hari kemarin Bu ya. Saya tunggu kabar dari Ibu, apakah rencana tersebut dapat terwujud atau tidak. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan dalam proses pembelajaran yang telah Ibu rencanakan tersebut Bu? Nah, harapan saya secepatnya dan tepatnya di pembelajaran selanjutnya, Pak. Baik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja yang telah Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi hari ini Bu? Alhamdulillah, dari adanya percakapan observasi ini saya mendapat gambaran bagaimana nanti ketika saya berada di dalam kelas pada saat proses pembelajaran, baik itu mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti, kemudian evaluasi. Bahkan saya harus menyediakan media pembelajaran mulai dari sekarang, Pak. Baik. Baik Ibu Wahyu, sudah melakukan waktunya bersama saya untuk melakukan pra-observasi ini sampai bertemu di hari Senin depan Bu ya. Iya, Pak. Demikian percakapan pra-observasi bersama Ibu Wahyu. Semoga kita dapat melaksanakannya kegiatan tersebut dan akan bertemu di pasca observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mujiono SPDI CGB Angkatan 9 UPT SMP Negeri 3 Negeri Agung Kabupaten Waikanan. Di sebelah saya ada Bapak Kadek Piang-Piang. Beliau adalah salah satu PP yang ada di Kabupaten Waikanan. Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sedang sehat. Alhamdulillah sehat selalu Pak ya. Kemudian di samping sebelah kiri saya ada Ibu Wayu Ambarwati SPD. Beliau adalah salah satu guru di UPT SMP Negeri 3 Negeri Agung Kabupaten Waikanan. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Dan hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait proses pembelajaran di kelas yang telah Ibu laksanakan kemarin. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi ya proses pembelajaran ke depan agar menjadi lebih baik. Jadi di sini pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih perasaan Ibu ketika observasi di kelas itu sedang berlangsung? Nah, pada saat Bapak sedang membersamai saya di kelas pada saat itu saya tegang, kemudian saya grogi yang biasanya saya ditemani hanya dengan murid. Kemudian pada saat itu Bapak ikut membersamai dan mengobservasi saya. Oh, jadi sedikit tegang, Ya. tapi alhamdulillah sekarang udah lagi ya. Alhamdulillah ya Pak. Jadi tahapan-tahapan yang telah Ibu lakukan ketika di dalam kelas dalam proses pembelajaran itu apa saja Bu? Nah, tahapan awal yang saya lakukan membuat rencana pembelajaran, di mana rencana pembelajaran itu berpihak kepada murid, sehingga saya berharap
menyenangkan di kelas, Pak. Jadi tahapannya itu salah satunya menyenangkan Bu ya. Iya, betul. Jadi kemudian bisa diceritakan area pengembangan seperti apa yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas Bu? Baik, untuk area pengembangan, saya ada 2 area pengembangan yang saya kembangkan. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, area pengetahuan, siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber potensi alam. Kemudian untuk area keterampilan, siswa dapat membuat skema peran masyarakat dalam rantai atau roda perekonomian. Jadi di sini Ibu pengembangannya itu yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau boleh tahu, sudahkah berhasil Bu dalam proses pembelajaran tersebut pengembangannya ini? Alhamdulillah sudah, tapi ada yang kurang Pak sepertinya. Kira-kira apa itu Bu kurangnya itu? Ada kendala-kendala apa gitu dalam kelas? Nah baik, hambatannya itu siswa kurang aktif Pak, karena di awal pembelajaran saya tidak melakukan tes diagnosa minat dan gaya belajar siswa. Jadi Ibu ketika melakukan proses pembelajaran di kelas itu tidak mendiagnosis ya, mendiagnosa gaya belajar anak gitu, tidak menyesuaikan gaya belajar anak. Jadi kedepannya bagaimana cara Ibu ingin melakukan suatu perubahan agar anak-anak atau peserta didik ini minat kembali untuk belajar di kelas Ibu? Nah baik, berarti saya punya rencana melakukan tes diagnosa terhadap siswa di kelas, sehingga saya dapat membagi kelompok sesuai minat dan gaya belajar siswa, baik itu yang ada yang visual, auditorial, dan kinestetik, sehingga dalam kelas siswa akan aktif belajar dan menyenangkan. Bagus sekali itu Bu, mantap. Jadi Ibu itu akan mengelompokkan ke depannya Bu ya. Siswa itu sesuai dengan gaya belajarnya, ada visual, ada auditorial, kemudian kinestetik, dan itu akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan Bu ya. Kira-kira kapan sih Bu Ibu akan melakukan perubahan itu Bu? Secepatnya Pak, mungkin di pembelajaran hari ini juga bisa saya lakukan perubahan tersebut. Oke, kalau begitu kedepannya saya tunggu informasi dari Ibu berhasil tidaknya perubahan yang akan Ibu lakukan, dan mudah-mudahan proses untuk perubahan ini akan berjalan dengan lancar Bu ya. Demikian saya ucapkan terima kasih Ibu Wahyu telah memberikan waktunya terhadap percakapan pada observasi akademik ini, atas atas jawaban-jawaban yang telah diutarakan oleh Ibu, dan terima kasih atas kesediaannya. Demikian percakapan wawancara pasca observasi akademik. Kemudian mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu kembali. Terima kasih Bapak Piang-Piang yang hari ini ikut hadir, dan Ibu Wahyu Ambarwati yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.